Hari ini kita bercerita sebuah peluang ya, sebuah peluang investasi. Tapi selama ini mungkin banyak di antara teman-teman semua yang agak takut melakukan investasi karena banyak sekali di luar sana BO-BO yang berakhir dengan scam ya. Nah, ini saya yakin sebagian besar sudah pernah mengalami. Kenapa potensi scam? Karena kita menyetorkan duit ke orang lain. Ya, kita setor duit ke pengelola, yang mana pengelola tersebut bisa saja menghilang dan uang kita dibawa kabur dan lain-lain. Nah, ini yang sudah banyak terjadi ya. Nah, tapi hari ini kita menemukan sesuatu yang berbeda, yang mana kita merasa aman untuk trading di sini dikenakan memang modal kita yang pegang sendiri, tidak bisa dibawa kabur. Oke. Nah, nanti jika ada teman-teman yang belum pernah di sini sama sekali belum pernah trading cryptocurrency, nanti boleh memberitahu, boleh bertanya supaya kita bisa menyesuaikan ya penjelasannya. Namun saat ini saya mau mulai secara awam dulu. Saya anggap teman-teman sudah mengerti tentang cryptocurrency sedikit ya. Oke, saya mulai share screen dulu. Kelihatan, Pak. Oke, selamat datang di trading cerdas dan aman, yaitu trading cryptocurrency di Binance. Oke, sebenarnya ada dua exchanger besar ya, Binance dan Huobi. Jadi kalau teman-teman tahu ya udah pernah trading di Bitcoin di Indodax. Nah, itu Indodax juga sebuah exchanger, tapi marketnya hanya sebagian besar adalah Indonesia. Tapi kalau Binance, Huobi itu marketnya itu sudah dunia dan salah satu exchanger yang terpercaya di dunia ya. Oke. Nah, kenapa kita bisa bilang di sini tradingnya lebih safe ya? Yang pertama, 100% modal itu berada di akun pribadi dalam akun Binance kita sendiri. Ya, jadi kita tidak setor uang ke orang lain ya. Nah, hanya kita sendiri yang bisa tarik modal maupun profit kita. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuh modal dan profit kita yang ada dalam akun Binance kita. Ibaratnya itu Binance ini seperti banknya kita lah ya, seperti bank. Ya, kita yang pegang ATM-nya, kita yang pegang PIN-nya, selama itu terjaga di tangan kita ya hanya kita yang bisa ambil ya. Nah, jadi kita tidak store uang ke orang lain untuk mengelola dana kita ya, sehingga kita terhindar dari scam. Ya, saat ini banyak sekali kan, dan bukan saat ini aja, udah bertahun-tahun sebelumnya juga banyak sekali penawaran-penawaran investasi. Kita dijanjikan profit sekian-sekian, tapi uangnya modalnya serahin ke pengelola. Nah, tiba-tiba mungkin di awal-awal bayar, lama-lama belakangan pengelolanya hilang ya. Nah, kalau di sini Anda aman karena uang tidak disetor kemana-mana. Dan dari sisi cara tradingnya, sistem tradingnya tidak ada potensi total loss seperti margin call di forex ya, tidak ada total loss. Jadi risiko Anda di sini hanyalah kalau market down, risiko Anda hanyalah menunggu waktu harga koreksi kembali. Bahkan di market down ada yang masih tetap profit ya. Nah, jadi risiko kita hanya di saat harga turun ya, kita menunggu harga naik kembali ya, harga koreksi. Kadang-kadang nggak perlu menunggu harga kembali naik seperti semula, Anda sudah profit ya dengan bantuan bot ini. Oke, inilah poin-poin yang mau kita bahas hari ini, sehingga kita mengatakan oke, kalau begitu lebih safe ya untuk teman-teman yang memang sudah pernah terbiasa trading cryptocurrency, tentu merasa lebih tahu ya, lebih memahami ini. Nanti yang belum memahami bisa tanya. Oke. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan jika saya menggunakan alat Royal Key ini ya? Kita bisa bilang robot trading, kita bisa bilang tools ya, bebas ya. Nah, ini pengalaman ya, sharing testimoni dari orang-orang yang sudah mencoba. Ada yang dalam 9 hari dia profit 46% dari total modal yang dia masukkan. Jadi 46% dalam 9 hari ya. Ada juga yang 40% dalam 7 hari dari total modal mereka ya. Ada yang 35% dalam 7 hari, ada yang 40% dalam 7 hari ya, beda-beda ya setiap orang ya. Nah, tapi ini kan sekali lagi ini profit di saat market lagi bullish ya. Profit di saat market lagi trennya up ya. Jadi sangat luar biasa kita lihat ya. Tapi tentu juga ada saat-saat market down tidak sebesar ini, bahkan ada saja yang
belum profit pada hari-hari tertentu. Nah, itulah market trading ya. Jadi kita disclaimer dulu, profit yang kita tayang ini setiap orang punya hasil yang berbeda ya. Karena strategi itu diatur oleh kita masing-masing dan juga tergantung market pada saat itu. Oke. Nah, terus untuk bisa menggunakan alat ini kita perlu sewa alatnya dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, dari pantauan saya saat ini harga yang paling murah di antara semua fasilitas yang ditawarkan di luar sana ya. Nah, di sini kita hanya sewa sistem Royal Key ini 100 US dollar untuk 1 tahun. Artinya kalau kita hitung per bulannya nggak sampai 10 dolar ya. Nah, terus tidak ada penambahan sewa walaupun kita nambah modal trading. Jadi mungkin kita sewa, setelah kita sewa kita masih mau belajar cukup dengan modal 1000 dolar misalnya atau 200 dolar. Terus setelah kita yakin kita mau naikin ke 100.000 dolar, boleh biaya sewanya nggak nambah. Ya pokoknya 100 US dollar itu bebas kita pakai selama 1 tahun. Setelah 1 tahun ya kita nambah, kita perpanjang sewa lagi kalau kita masih mau pakai ya. Oke, dan selain biaya sewa, terus ada pembagian profit. Jadi 80% dari profit Anda itu milik Anda. Ya, itu 80% milik Anda, 20% dibagi ke sistem Royal Key ini. Jadi ada pembagian profit. Yang mana 20% dari profit yang Royal Key terima itu akan dibagikan juga ke jaringan ya, ke pihak networking. Karena di sini ada networking ya. Tapi yang dibagi di sini bukan modal Anda, tetapi adalah profit yang sudah diterima. Oke. Nah, 20% profit ini dibagikan ke jaringan. Yang mana di sini Royal Key juga memberikan Anda peluang penghasilan dari jaringan yang sangat dahsyat tanpa merugikan siapapun. Ya, tanpa merugikan siapapun, malah menguntungkan banyak orang ya. Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang trauma ya dengan ada multi levelnya ya, waduh saya nggak suka multi level segala macam ya, ada seperti itu. Kenapa orang-orang banyak nggak suka multi level? Yang pertama karena biasanya kalau multi level harga barangnya mahal ya, karena harga dimaaf untuk bayar bonus ya, sehingga kita ngajak orang jadi kebeli mahal dan lain-lain lah. Tapi di sini tidak seperti itu ya teman-teman ya. Harga bot kita sangat murah ya, Anda boleh bandingkan dengan penawaran bot di luar sana ya, itu sangat mahal dan hasilnya masih kalah jauh sama Royal Key ya. Dan di sini memberi peluang penghasilan dan modal Anda tidak diganggu, tidak dipotong ya, berbeda dengan money game atau BO di luar sana. Ada selisih pembayaran kos lah, kalau di sini nggak ada selisih, biaya masuk biaya keluar sama, semuanya berdasarkan harga real di market. Kemudian kalau di BO modal Anda 1000 dolar Anda store, langsung modal itu dipotong, disunat untuk bayar bonus leader sehingga jadi 60%. Kalau di sini tidak ada, modal Anda utuh 100%, tidak ada 1 rupiah pun dipotong modal Anda. Hanya setelah profit baru dibagikan. Nah, itu yang membedakan. Sehingga tidak ada orang yang dirugikan dalam sistem ini. Oke. Nah, cara kerja Royal Key. Nah, keputusan dan kendali ada di tangan kita sendiri ya. Keputusan dan kendali ada tangan kita sendiri. Kenapa? Karena robot, walaupun dia robot ya, banyak orang salah memahami, wah robot yang canggih itu harusnya dia yang eksekusi, dia yang pilih sendiri koin. Nah, menurut saya ini pemahaman yang salah ya. Kenapa? Karena robot di dunia ini bukan hanya untuk trading aja ya. Semua robot di dunia ini diciptakan manusia, bukan untuk mengambil keputusan, Bapak Ibu. Semua robot diciptakan hanya untuk menggantikan tenaga dan waktu manusia. Kenapa? Karena tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas. Kita perlu tidur, robot nggak perlu tidur, dia bisa kerja 24 jam selama listriknya masih ada. Oke, tapi kalau kita perlu tidur. Nah persoalannya di saat kita trading, terus kita ketiduran, harga tiba-tiba bergerak, kita nggak bisa antisipasi. Nah, kalaupun harga naik, kita paling dapatnya sedikit, sementara naiknya banyak. Tiba-tiba harga turun, kita bisa ruginya banyak, turunnya banyak, tapi kita nggak sempat ambil keputusan saat itu karena kita lagi tidur. Nah, dengan robot ini, kita bisa nyaman tidur ya. Kita tinggal setting robotnya, aktifkan, nah kita bisa tidur dengan nyaman. Oke.
Jadi kita yang memutuskan, bukan robot yang mengambil keputusan. Oke. Nah, tentunya harus ada strategi, ada instruksi yang kita pasang di robot sehingga robot menjalankan perintah kita. Nah, nanti kita akan ajarkan bagaimana cara menggunakan bot ini untuk membantu trading kita supaya memberikan hasil di saat kita pun masih tidur ya. Nah, jadi strategi setiap orang tentunya beda-beda ya, karena itu keputusan kita sendiri. Nah, namun nanti teman-teman kita akan dampingi, kita akan memberi edukasi, akan sharing ya, untuk belajar memahami market, belajar memahami cara kerjanya Royal Q ini ya, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus menunggu upline ya. Karena banyak pemula di sini kadang-kadang mereka takut, masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan, takut salah ya. Nah, maklum masalahnya berhubungan dengan uang, takut nanti kalau salah kita rugi. Nah, jadi kita akan mengedukasi. Intinya komunitas ini prioritas untuk mengedukasi. Hari ini kita presentasi dulu perkenalan, nanti bagi yang sudah aktifkan bot, kita akan masuk sesi-sesi edukasi untuk mengajarkan. Oke. Nah, tersedia juga sistem copy trade untuk pemula yang masih bingung, nggak tahu cara apa-apa, ya ikuti copy trade saja. Copy trade ini adalah orang-orang yang sudah menggunakan alat Royal ini dan hasilnya maksimal, kita ikut dia saja. Oke. Nah, sekarang ada lagi keuntungan jaringan. Nah, sebelum kita bahas keuntungan jaringan, nah kita boleh melihatkan dulu nih, cerita dulu seperti apa kerja robot ini. Kita masuk ke aplikasi ya. Mungkin ada teman-teman yang baru join semalam atau punya pengalaman beberapa hari yang lalu yang mau testimoni, silakan Pak Indra atau yang lain. Oke, mungkin ada teman-teman yang barusan join, mungkin bisa mengasih apa? Ya, sebelum kita lanjut ya. Ya, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke bonus ya, bonus jaringannya, kita bicara dulu tentang robotnya. Saya ingin teman-teman bisa berbagi dulu bagi yang sudah mencoba, biar bisa peserta baru untuk mengetahuinya juga ya. Mungkin Erik mau sharing, mungkin bisa di open mic. Oke, belum ada respon, Pak. Oh, belum lagi ya. Lagi away kali. Ya. Ya, mungkin. Oke, saya atau lanjut. Pak Hendra boleh ada yang mau di sharing? Sebetulnya sih sharing boleh deh, Pak. Oke. Bentar, Pak ya, saya masukkan. Mohon waktu ya, teman-teman ya. Ini saya masukkan ke Zoom dulu. P20P dijadikan co-host, Pak. Bisa sharing kok tanpa co-host. Oke. Ya, udah kelihatan. Ya, oke teman-teman. Jadi kebetulan saya ini waktu kapan itu start tanggal 13 ya Pak ya. Tanggal 13 itu saya barusan aktivasi robot, tapi tanggal 14 saya barusan start nih. Ya. Jadi di sini bisa dilihat dari income seperti ini teman-teman. Tanggal 14 ini market banyak sekali mengalami naik turun. Ya, mengalami naik turun. Jadi lumayan dari modal $1.000 dapat 5,4% ya. Kemudian tanggal 15, tanggal 16, 17, 18, 19 sama 20 ini masih floating semua ya. Jadi saya nggak pernah takut sih masalah floating ya teman-teman. Terus kemudian waktu awal ini saya set buka ini Pak di 60. Jadi saya main di 30% Pak. Seharusnya mainnya akan main di 10%, maksimum 20% kan? Iya. Ya, boleh di 30% itu kalau saat market lagi uptrend. Harusnya seperti itu, Pak. Nah, ini kebetulan waktu itu market lagi naik turun, hasilnya lumayan. Setelah itu langsung market lagi turun, Pak. Betul. Jadinya first call, second call ini udah pasti kena ini. First call, second call, karena begitu dia turun, dia langsung ngambil multiple ini. Sedangkan margin call multiple-nya saya set juga lumayan agresif ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi gini teman-teman, untuk settingnya ini sebetulnya kita tinggal pilih koinnya.
seperti ini ya, contohnya koinnya ada ya. Ini kelihatan loss-nya ini di sini 28, profit rate-nya 23%. Ya, loss dari awal itu 28% Pak, ini Pak, yang di merah itu ya Pak ya, yang jalan itu ya. $28 itu Pak. Oh ini $28 Pak. Iya, dolar itu Pak. Oh, bukan 28% ya, sorry. Bukan, dolar itu. Oh, ini $28. Setnya yang 23. Oke, nah ini minusnya yang 23% ya Pak ya. Ya. Ya, ini. Tapi itu kan belum loss ya, karena kita belum, itu penurunan harga ya. Kalau kita tutup, amount-nya ada, kuantitinya juga ada Pak. Nah, ya? Amount sama kuantiti ini ada di rekening Binance kita Pak. Jadi kita nggak perlu takut Pak. Gitu. Di Binance ini, nah ini kebetulan di spot margin kita, saya Pak ya. Nah ini ada Pak. Nah ini ada saldonya ini, 53,4. Ya, itu koin yang kita beli. Oke. Nah, cara transaction settingnya sebetulnya sangat mudah teman-teman. Ini cuma diganti first order amount-nya mau berapa, sesuaikan. Nanti Anda bisa konsultasikan dengan orang yang ngundang. Number of call-nya ini Anda bisa set berapapun juga, ini bisa diganti. Take profit ratio ini bisa 1,3 atau 1,1 dan yang lainnya nggak usah diganti ya Pak ya. Iya. Terus kemudian first call ini sewaktu market turun nih ya. Sewaktu market turun dia akan turun 4,5%. Sewaktu menyentuh 4,5% turun dia akan beli 1 kali dari modal awal kita, dari first order amount kita yang di atas ini ya. Seperti itu Pak. Begitu second call, dia nyentuh 9%, dia akan beli 2 kalinya lagi Pak. Jadi dia akan beli 120 ya Pak, betul ya? Ya. Ya, seperti itu. Tapi begitu dia naik ke first call aja, kita nggak perlu nunggu di harga awal, itu mungkin sudah untung ya Pak ya? Ya, betul. Nah, third call, fourth call, fifth call, ini semua tergantung penurunan dari percentage coin-nya. Ini margin call ini tinggal kelipatannya. Yang saya cerita itu sih Pak, awalnya sih saya main 5 Pak, terus kemudian saya iseng-iseng saya tambahin 10-10 aja. Jadi saya main di Tron. Di Tron ini main 10 doh. Main first-nya 10 Pak. Margin call-nya beda lagi ini. Iya. Satu-satu. Jadi settingan itu berbeda-beda ya teman-teman, dan bisa diubah terus ya, tergantung market. Sekali lagi tergantung kita mengenal marketnya ya. Betul. Nah, jadi ini saya juga main uni Pak. Ya. 10 ya, ini saya sekalian coba-coba waktu market turun, nanti kita lihat deh. Sewaktu market naik, ini gimana asetnya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Tapi yang penting keamanan Pak. Kenapa? Karena semua ini ada di sini Pak. Ada di Binance kita Pak. Ya. Nah uangnya ini nggak hilang Pak. Kita yang pegang sendiri Pak. Kita yang take control sendiri. Kalau kita memang mau cut loss, ya tinggal kita clearance, ya kita jadikan koin ini jadi USDT gitu aja. Tapi saya nggak mau cut loss Pak. Saya hodl ya. Saya hold semua ya. Ini Pak. Oke Pak. Saya rasa itu sih Pak yang bisa saya sharing Pak. Oke. Saya tambahin ya. Yes. Oke. Saya share sedikit di sini. Oke, mari kita lihat teman-teman. Ini adalah candle harian ya, candle harian. Tadi malam itu marketnya drop banyak sekali, padahal sudah seminggu ini memang turun terus, turun lagi hari 3, 4, 5, 6, 7, 8, hari ke-8 turunnya gila-gilaan. Ya, 8 hari ini market turun terus ya. Nah, hari ini mulai koreksi sedikit ya. Market turun terus ya. Trennya sangat turun, tapi di saat tren turun ini ternyata masih banyak loh yang cetak profit dengan Royal Q. Nah, kalau kita melihat ya, kalau trading manual nih, di saat orang beli di sini nih di harga 55.000, trading manual tiba-tiba turun lagi. Ini dia harus menunggu harga koreksi balik lagi ke 56.000 baru balik modal ya, atau 60.000 baru dia profit. Nah, tapi kalau di Royal Q itu tidak, walaupun turun-turun di situ tersebut nih, tanggal semalam ini juga ada orang yang profit loh semalam. Nah, termasuk hari ini pastinya ya. Nah, ini mungkin saya boleh liatin ya. Ini gambaran turun begini nih hampir sama ya di setiap koin ya. Coba ini koin yang lain juga saya coba liatin ya. Oh, ini koin sushi ini kemarin nih
Kalau ngelihat panjang turunnya ngeri banget ya. Panjang banget turunnya. Semalam itu. Koin ADA. No, juga turun ya. Nah itu. Nah tapi kalau kembali saya lihatkan ke screen saya, ini buat pengenalan ya teman-teman ya. Karena tidak semua juga mengalami profit ya, tapi ini kita buat mengenal ya. Nah ini akun saya nih tanggal 17 ya. Saya mulai tanggal 17, awalnya modal 1000, tanggal 17 itu sebenarnya market sudah merah. Tapi di tanggal 17 saya profit $21 dapat 2% dengan modal 1000. Tanggal 18 profit lagi 2%. Nah, semalam sore saya nambah modal nih. Semalam sore saya udah nambah jadiin 3000, tahu-tahu marketnya ambruk ya. Tapi masih terkumpul $38. Modal total saya saat ini $3000 ya. $3000. Jadi kalau $38 semalam ya masih dapat 1%. Hari ini udah terkumpul 12%. Padahal market belum pulih ya, market belum pulih. Nah, kita lihat nih rinciannya koin apa aja. Nah, kayak ini Sushi. Koin Sushi saya dapat profit, koin ADA dapat profit, ADA lagi dapat profit, ADA lagi. Jadi koin yang sama itu kita bisa dapat profitnya berkali-kali ya. Nih ADA lagi 4 kali, Sushi lagi, Sushi lagi, Sushi lagi, Sushi lagi. Ini bukan kita yang open posisi ya. Kita hanya open posisi pertama 1 kali aja untuk beritahu robot ya. Terus setelah itu robot jalanin strategi kita. Jadi setelah itu kita tidur. Nah ini dia akan mencetak profit berkali-kali di sini ya. Nah itu. Jadi terkumpul sih profitnya, terkumpul pelan-pelan. Di samping itu ya tetap ada market yang masih proses ya, harga naik turun, yang masih menunggu floatingnya pulih, tetap ada. Jadi kita proses floating ini adalah proses yang wajar di dalam trading kripto ya. Tidak mungkin semuanya hijau terus, nggak mungkin. Namanya market tetap dia naik turun. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau lagi merah, lagi ini, ya nggak masalah, nanti akan koreksi lagi. Nah dengan konsep tradingnya Royal Q, dia nggak harus menunggu koreksinya kembali ke harga awal, tapi dia ada koreksi sedikit aja dia sudah bisa profit. Karena tadi kita membeli di berlapis-lapis ya, di harga bawah beli lagi, harga bawah beli lagi. Nah ini contoh ya. Nah jadi sebagian teman-teman yang belum pernah trading kadang-kadang takut nih ngelihat kok turun nih, rugi nggak saya, hilang nggak uang saya? Nggak, uang di sini tidak ada total loss, tidak ada margin call seperti di forex ya teman-teman. Ini kita tradingnya 1:1 sesuai nilainya, spot ya, spot trading 1:1. Jadi tidak ada risiko total loss karena tidak cukup saldo. Ya di sini tidak seperti itu. Kalau di forex kita salah arah ya, jika salah arah kalau di forex ya margin call. Kalau ambruk seperti semalam itu market, wah margin call. Atau di feature ya, kalau di crypto ada namanya trading feature, itu juga mirip forex ya. Itu kalau salah arah begini ya uang habis. Tapi dengan konsep Binance ini kita trading spot ya, nah, itu hanya menunggu koreksi ya. Ya katakanlah saldo kita udah habis, tapi saldo tadi sudah berbentuk koin. Nah mungkin buat teman-temannya bisa lihat di sini ya. Nah di sini teman-teman lihat di bawah sekali itu USDT Binance Balance ya, di menu quantify itu ada $287 saja sisa ya. Awalnya modal saya $3.000. Nah kenapa sekarang jadi 287? Karena dolar ini udah terpakai untuk beli koin, bukan uang saya tinggal 287. Secara bentuk USDT-nya memang dia tinggal jadi 287, tapi dolar saya sudah berganti bentuk dengan koin, yang mana koin ini kalau dijual jadi duit lagi gitu loh. Nah jadi koinnya apa aja? Ada AAVE, ada ADA, ada BTCST, CRV, ada Sushi, TRX. Nah ini yang kita beli, setelah dia profit dia jual lagi, dapat balik lagi USDT-nya. Jadi bukan uang Anda sisa segini ya, tapi uang USDT Anda sedang bertukar dengan aset kripto yang lain. Jadi kita sudah dibelikan aset nih oleh sistem. Nah, kemudian dan itu pun atas perintah kita ya. Dan aset ini apabila sudah nilainya naik menguntungkan, dia ambil keuntungan, terus beli lagi, ambil keuntungan, beli lagi.
Nah, terus tadi Pak Hendra juga menjelaskan tadi, saya tambahin sedikit ini cara kerjanya, cara settingannya. Jadi kita yang menentukan koin mana yang mau kita ambil, itu yang pertama, bukan robot yang memutuskan. Oke, dalam contoh ini saya yang menentukan pertama kali saya mau ambil koin AAVE. Ya, saya klik transaction, saya boleh tentukan berapa dolar saya mau beli pertama kali. Ya, disarankan nanti pembelian pertama kita itu hanya 10% dari total modal kita, sisakan 90% untuk robot yang bekerja. Karena kalau kita habiskan semua total modal ya nggak ada gunanya pakai robot, itu namanya kita trading sendiri ya. Tapi karena di sini kan kita butuh bantuan robot, kita open awal hanya kecil-kecil aja dulu, sisanya robot yang eksekusi. Nah, terus kita bisa atur strategi robot mau 4 kali open posisi, kalau kita setting ini 4, maka di bawah sekali dia hanya memberikan fasilitas 4, first call, second call, third call, 4 call. Nah, kalau saya settingnya misalnya saya ganti hanya setting 7 kali. Nah, di bawahnya langsung berubah jadi 7, 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Jika saya beli, kemudian market turun belum profit, turun 3,3%, beli lagi 2 kali ganda. Ini semuanya saya bisa ganti ya. Wah, 3,3. Kapan kita ganti? Nah, itu nanti kita akan edukasi sesuai dengan market. Jadi kita perlu membaca situasi market. Ya, kalau saat market lagi agresif, kita boleh 33% langsung open posisi kali 2, kali 4 ya. Tapi kalau market lagi merah begini, kita jaraknya agak jauh juga. 1 kali aja, 1 kali dari mana? 1 kali dari modal pertama, karena 25 berarti 1 kali 25. Terus kita ambil lagi, jika masih turun lagi 9% misalnya, nah, beli lagi 1 lagi misalnya. Nah, kalau masih turun lagi 13% misalnya, wah beli 2 kali modal, berarti kalau modal 2 kali harga pertama 25, berarti langsung beli 50 lagi ya. Nah, ternyata setelah 13% dia koreksi nih, naik sedikit harga. Nah, kita udah profit teman-teman ya. Ini contoh ya, Anda bisa setting. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya setelah dia beli terus dia profit nih, setelah harga koreksi profit. Nah, di sini ada take profit ratio ya. Take profit ratio ini kita bisa buat 1,1, 1,3. Bukan berarti setelah harga naik 1,1 dia close ya. Nah, ini teman-teman harus paham, ini salah satu kelebihan dari bot Royal. Kita setting take profit ratio, artinya apabila naik 1,1, si robot mengaktifkan tool dia, alat dia yang namanya trigger. Di sini namanya trigger. Kalau orang forex mengenalnya dengan istilah trailing stop. Ya, kalau di sini namanya trigger. Nah, jadi naik 1,1, ternyata harga masih naik. Dia tidak tutup, dia ikutin terus kenaikannya. Ya, sampai misalnya naik sampai 3,5% teman-teman, atau naik lagi sampai 4%. Nah, setelah 4% harga berhenti nih, nggak naik nih. Tiba-tiba setelah 4% drop, turun 0,3 dari 4%, baru dia close. Nah, di sini ada settingan ya, earning callback. Jadi setelah turun 0,3 dari titik maksimal itu baru dia close, berarti kita dapat profitnya 3,7%. Jadi bukan 1,1. 1,1 itu hanya untuk mengaktifkan triggernya. Setelah close, dapat untung. Dia menunggu lagi pergerakan 0,5%, dia open lagi. Dia beli kembali. Nah, ini beli kembali ini kita boleh setting apabila kita settingnya cycle ya. Di sini ada settingan nih, one shot atau cycle ya. Nah, apabila settingannya cycle, dia setelah profit dia beli lagi. Setelah profit dia beli lagi. Karena bisa jadi market tadi setelah profit turun sebentar, naik lagi, profit lagi, turun lagi, naik profit lagi, seperti tadi ya. Saya lihat kan di akun saya berkali-kali ya koin yang sama ya, padahal saya sudah tidur, tapi dia beli lagi sehingga profit lagi. Jadi kita dapat profit maksimal. Ya, tapi kalau kita cuma mau 1 kali aja, jangan open lagi ya, kita boleh setting jadi one shot seperti ini. Nah, dia berubah jadi one shot. Kalau one shot ini sudah profit, dia nggak open lagi, si robot diam. Jadi intinya kita yang pegang kendali semua instruksi ya. Kalau kita lihat, wah ini koin ini masih berpotensi untuk dapat keuntungan berulang-ulang ya. Nah, kita pilih cycle seperti sekarang ya. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Jadi contoh settingannya.
Nah, logikanya sederhana ya seperti ini ya. Apa bedanya sih ini kalau saya dengan trading manual? Ya, ini saya kasih ilustrasi ya supaya bisa memahami bahasa kita bisa membedakan kalau manual dengan menggunakan bot. Contoh, misalnya saya beli koin X seharga $100. Ini secara manual ya, saya beli koin X di harga $100. Nah, selanjutnya saya mau tidur. Nah, di trade sebelum saya tidur kan saya bisa pasang posisi jual di harga 120. Jika harga naik menyentuh 120 maka saya dapat untung 20. Kan itu kalau manual. Nah, saya tidur ternyata prediksi saya benar nih, malam saat saya tidur harga naik teman-teman. Terjual 120. Tetapi malam itu ternyata harga sempat naik ke 150. Nah, harga sempat naik sampai 150, tapi karena saya settingnya jual di 120, saya hanya nikmati profit 20. Ya, sudah bersyukur kan? Tapi dengan robot ini, kita jika dia naik 150, kita bisa dapatkan juga sampai 150 itu. Bahkan bisa lebih. Karena saat turun dia angkat lagi, saat turun dia angkat lagi, hasilnya bisa lebih. Jadi kalau manual kita hanya satu kali, kalau dengan bot ini dia akan kejar terus profit itu sampai maksimal. Terus setelah itu turun gimana ya? Turun maka dia akan pakai strategi kedua di sini. Jika drop, dia akan ikuti ini. Turun dia beli lagi di harga bawah. Turun beli lagi di harga bawah. Turun beli lagi di harga bawah. Jadi kita memang perlu sediakan saldo ya untuk si robot bekerja. Nah, jadi sekarang kalau tadi kita cerita lagi profit, sekarang kita cerita bagaimana kalau dia turun, bagaimana dia ambil untung. Nah, kita bandingkan nih dengan manual. Jadi misalnya saya beli koin X di harga 100, tiba-tiba turun ke 90. Di 90 saya udah tidur nih, nggak lihat market, kan kita nggak mungkin jaga market 24 jam kan. Nah, di saat turun di 90, si robot beli lagi. Artinya beli di harga 90 lebih murah. Tadi pertama beli di harga 100 kan. Setelah beli masih turun. Dia turun ke $80, si robot beli lagi. Ternyata masih turun lagi market 70, si robot beli lagi, Bapak Ibu. Nah, setelah 70 agak koreksi nih ke 85 misalnya. Ini misalnya, ini ilustrasi aja ya, tergantung berapa kali kita beli. Koreksi ke 85, itu sudah profit secara rata-rata, si robot dia akan close semua, baru open posisi baru lagi. Sudah dapat profit. Padahal awal belinya itu di 100 kan. Kalau kita manual, di saat harga turun di saat beli 100 terus harga turun 70, kalau di manual harus nunggu balik harga ke 100 baru kita balik modal. Nah, harus tunggu dia lebih dari 100 baru profit kan. Tapi kalau dengan konsep robot ini, harga beli di 100, harga turun 70 terus koreksi ke 85 saja, balik 85 aja, itu udah profit secara rata-rata semua. Jadi tidak menunggu harga kembali ke 100. Makanya di dalam contoh ini contoh tadi, walaupun hari ini market merah-merah ya, walaupun market ini tapi tetap profitnya ada. Ya, koin ADA, Sushi, ADA lagi ya. Profit tetap masuk teman-teman ya, karena apa? Padahal harga kan belum kembali di awal ya, belum kembali di harga semalam pagi ya, hari ini ya masih jauh di bawah ya, tapi profit ada. Nah, inilah bantuan daripada robot ini ya yang membuat kita sangat terbantu. Nah, itu dari saya dulu sementara. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini tentang cara kerja botnya. Silakan ditanyakan dulu. Silakan teman-teman, mungkin ada yang pertanyaan, langsung silakan open mic ya. Jangan sungkan-sungkan untuk tanya supaya bisa clear semua ya. Ya. Pak Hisan, ada pertanyaan kah? Udah mantep kok. Udah mengerti ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke bonus yang kedua ya. Boleh kita lanjut? Boleh Pak, silakan. Lanjut. Oke, nanti di saat sambil menjelaskan kalau baru ingat ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa ditanyain aja. Oke.
Oke, kita juga akan buka sesi tanya jawab di sesi kedua nanti. Sekarang kita lanjut. Oke, kalau begitu trading dengan menggunakan alat ini kita bisa profit. Yes. Tapi ada penghasilan kedua lagi di sini, yaitu keuntungan dari bermain jaringan ya dengan Royal Q. Oke, tanpa merugikan siapapun, bahkan menguntungkan, sebaliknya menguntungkan semua orang yang kita ajak. Oke. Nah, saat kita mengaktifkan robot ya hanya dengan bayar 100 dolar per tahun, maka kita dianggap sudah masuk posisi VIP 1 namanya. Ya, jadi nanti itu ada jabatan VIP 1 sampai VIP 6 ya. Nah, di VIP 1 ini kalau kita memperkenalkan robot ini ke teman kita, ya kita dapat bonus sponsor 30%, yaitu 30 dolar dari 100 dolar yang robot terima. Ya, jadi ini kan sebenarnya 100 dolar ini haknya yang punya robot ya. Nah, tapi dia bagikan hak dia itu kepada orang yang memperkenalkan, kepada orang yang mempromosikan, tanpa mengganggu modal kita, tanpa mengganggu modal trading kita 1 rupiah pun. Ya, jadi yang 100 dolar ini yang dibagikan. Sementara kalau kita lihat harga robot ini 100 dolar untuk 1 tahun, itu udah paling murah sedunia Bapak Ibu. Boleh cek, banyak di luar sana orang yang juga menjual jasa bot itu nggak ada penghasilannya ya, dan juga profitnya nggak jelas, itu mahal ya. Saya udah coba berapa kali coba gunakan. Oke, jadi di sini kita kebagian bonus. Oke, terus setelah trading, tim kita trading ya, setelah orang teman yang kita ajak itu trading profit, baru profit tadi kan kita jelaskan 20% untuk si robot. Nah, 20% itu dari yang robot terima dibagikan kepada yang ngajak. Jadi karena kita yang ngajak, kita kebagian 20% dari profit yang diterima oleh Royal Q. Sampai sini paham ya? Jadi setelah profit lah baru dibagikan. Bukan dari modal orang. Ya, kalau modal tidak disentuh, tidak bisa disentuh oleh orang lain. Ya, 1 rupiah pun tidak bisa disentuh. Setelah profit baru dibagikan, sehingga sistem ini tidak bakal jebol dan tidak merugikan siapapun. Oke. Nah, supaya dapat bonus lebih gede, kita bisa naik ke VIP 2. Nah, syarat naik VIP 2 sponsori langsung 3 orang dan tim kita minimal 20 orang. Nah, kalau kita bicara tim itu diajak bersama-sama ya. Katakan saya ngajak A, B, dan C 3 orang minimal. Kalau lebih banyak lebih bagus. Nanti A, B, dan C ngajak lagi temannya sehingga total grup kita ada 20, maka kita naik VIP 2. Nah, setelah kita di VIP 2, bonus kita lebih gede. Bonus sponsor jadi 40%. Kalau tadi kan bonus sponsor kita 30% saja ya. Nah, sekarang bonus kita menjadi 40% dari 100 dolar yang si robot terima uang sewa. Jadi 40 dolar. Dan setelah itu kita berhak menerima selisih pass up bonus. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, kedalaman tanpa batas. Jadi contoh, saya ngajak si A, karena saya VIP 2, saya dapat 40 dolar. Oke. A ngajak B, karena si A yang ngajak, si A dapat 30 dolar. Tapi saya karena sudah VIP 2, si A-nya masih VIP 1 kan. Saya sudah VIP 2, saya berhak dapat selisihnya 10 dolar. Jadi saat A ngajak B, saya dapat selisih 10 dolar. B ngajak C, saya dapat selisih 10 dolar. C ngajak D, saya dapat selisih 10 dolar. Kedalaman tanpa batas. Selama di bawah saya masih VIP 1 semua, sementara saya VIP 2. Jadi enak ya, bonusnya enak sekali. Oke, terus di bawah saya itu trading terus profit. Nah, 20% profit mereka kan dibagikan ke Royal Q. Royal Q membagikan lagi ke kita sebanyak 30%. Ya. Dan kita juga kebagian selisih nih. Contoh, saya ngajak si A. Oke. A trading dapat profit, saya kebagian 30% dari yang Royal Q terima, dari yang robot terima. Oke, terus A ngajak B. B profit, si A kebagian dong 20%. Nah, saya kebagian selisihnya 10%. Padahal si B ini bukan saya ngajak langsung, tapi si A yang ngajak.
B ngajak C, si C profit. Karena B yang ngajak, si B juga kebagian 20%, saya di atas sebagai V2 masih kebagian 10% Bapak Ibu. Untuk kedalaman tanpa batas. Nah, ini bonus yang paling besar dan dahsyat itu ada di sini. Ya, nanti saya akan lihatkan buktinya ya. Nah, terus untuk naik VIP 3, simple, sponsori langsung 5. Nah, 3 orang diantaranya udah kita bantu untuk jadi VIP 2 ya. Terus total grup kita ada 100 orang aja. Nah, kalau udah jadi VIP 3, bonus sponsor naik lagi jadi 50%. Jadi si robot ini dia bagikan separuh dari yang dia dapat nih kalau kita VIP 3. Terus kita masih dapat selisihnya justru lebih gede. Saya ngajak A, dapat 50%, B ngajak C, si B dapat 30%, saya masih dapat selisih 20%. Ya, lebih gede lagi. Oke. Kemudian dari pembagian profit trading, saya kebagian 40% dari yang Royal Q terima, dan saya dapat selisih juga untuk kedalaman. Ya, terima selisih profit untuk kedalaman yang posisinya di bawah saya. Nah, bagaimana jika downline saya suatu hari menyusul posisinya sama-sama VIP 3. Kalau tadi sama-sama VIP 2 saya nggak dapat selisih ya. Sama-sama VIP 2 saya nggak dapat selisih. Tapi kalau sama-sama VIP 3, saya masih dapat selisih 5% dari profit downline. Misalnya ini saya ngajak si A. Saya VIP 3. Suatu hari si A juga naik ke VIP 3. Karena posisinya sama, saya masih terima 5% dari total profit timnya si A tadi dari yang diterima oleh robot ya. Nah, jadi dari grup si A ke bawah ini berapapun jumlahnya ke bawah, setiap mereka profit, Royal Key bagikan ke saya 5% dari yang Royal Key terima. Wah, ini dahsyat kalau udah VIP 3. Kedalaman tanpa batas Bapak Ibu. Ya. Nah, syarat naik ke VIP 4, sponsori langsung 8, 3 diantaranya sudah jadi VIP 3. Grup kita total ada 300, ya. Kalau udah VIP 4, bonusnya naik jadi 60% bonus sponsor. Otomatis selisihnya juga lebih gede. Nah, dari trading juga naik 50% ya. Yang dari yang diterima Royal Key. Nah, selisihnya juga lebih gede. Jika ada teman yang downline kita nyusul sama-sama VIP 4, tetap kebagian 5% ya dari grup mereka. Jadi kebagian di VIP 1, VIP 2 kita nggak kebagian, tapi di VIP 3 ke atas kita kebagian terus. Setiap di bawah kita profit, nggak peduli kedalaman berapa, kebagian 5% dari yang Royal Key terima. Nah, syarat naik VIP 5, sponsori 12, 3 diantaranya sudah V4. Total grup ada 800 ya. Nggak banyak-banyak sebenarnya, syaratnya nggak berat ya. Kalau sudah VIP 5, bonus sponsor 65% ya. Kemudian pembagian rewardnya, profit tradingnya 55% dari yang Royal Key terima. Tetap ada P reward 5%. Nah, yang tertinggi adalah VIP 6. Sponsori 20, 3 sudah jadi V5, tim grup 1.500. Di saat V6 ini bonus sponsor Anda naik jadi 70%, selisihnya lebih gede, pembagian profit tradingnya 60% dari yang si Royal Key terima, untuk orang yang kita ajak langsung dan dapat selisih lebih gede. Jika timnya sama-sama V6, tetap kebagian 5%, dan ada global dividend 5% ya. Dibagikan untuk semua VIP 6 seluruh dunia. Jadi semua keuntungan bersih ya dari si global, si robot Royal ini, omset dunia, semua keuntungan bersihnya 5%-nya dibagikan untuk orang yang V6. Jadi jika ada 10 orang V6, maka dibagi 10. Jadi misalnya 5% yang mau dibagikan misalnya $1 juta. Sementara di dunia saat ini yang posisi V6 ada 10 orang. Nah, dibagikan $1 juta bagi 10. Masing-masing dapat $100.000. Nah, itu kira-kira. Jadi, sistem marketing plan ini dahsyat ya. Nanti kita cek di aplikasi. Benarkah ini dahsyat? Nah, ini kita lihat ya. Ini contoh ya. Ini contoh income ya. Ini rata-rata ya orang yang ya screenshot teman-teman ini, mereka baru memulai di awal Ramadan ya, bulan puasa kemarin, berarti baru 1 bulan lebih ya, tapi income mereka ya
Yang sebelah kiri ini sudah 400 juta. Ya, dari bonus jaringan ya teman-teman, bukan dari trading pribadi ya, tetapi dari bonus semua, termasuk bonus trading downline yang dibagikan oleh Royalty ke kita. 1 bulan dan 400 juta, yang kanan lebih dahsyat lagi, 1 bulan 900 juta bonusnya. Kenapa bisa segede itu padahal biaya sewa cuma 100? Karena yang di bawah lagi trading profitnya gede. Karena yang trading kan ada yang modal gede, ada yang modal kecil ya. Nah, kebetulan timnya dia ini yang trading modalnya gede-gede semua, otomatis pembagian profitnya juga jadi gede, dia bisa dapat income gede. Nah, ini ada asetnya ya. Ini bukti ya. Dan bukti ini semua akan ngalamin ya. Kita lihat aja langsung di aplikasi ya. Nah, saya coba buka akun saya yang untuk jaringan dulu ya. Iya, boleh saya main. Saya nak share screen. Oke, bisa lihat ya, saya punya screen ya. Nah, ini teman-teman kita lihat di menu aset ya. Paling atas sekali ada $76, itu depo awal saya dan termasuk bonus saya udah masuk di sini dan saya sudah withdraw ya. Kemudian di sini ada tulisan tim quantification. Apa yang dimaksud dengan tim quantification adalah downline kedalaman saya, bukan yang saya ajak langsung. Artinya saya ngajak si A, nah downline-nya si A ini lagi trading dan dapat profit. Nah, saya kan sudah V2 nih. Saya kebagian selisihnya. Nah, selisih yang tadi 10% ya. Nah, ini teman-teman lihat ya, banyak nih tim quantification. Nah, ini tanggal hari ini ya, tanggal 20 ya, kita lihat ya. Banyak ya. Yang tanggal 20 aja tuh banyak, artinya downline saya dalam market yang lagi merah-merah hari ini, itu masih cetak profit. Ya, kalau kita lihat ya, bahkan dalam 1 menit itu bisa 2 kali, 3, nah ini ya, menit ini. Dari menit 33 ini ya, kita lihat menit 33 ini bisa 10 kali nih saya terima profit ya. Dari orang-orang yang berbeda. Di menit yang sama aja itu terima profitnya bisa banyak kalinya. Walaupun ini masih kecil-kecil ya, karena teman-temannya saat ini kan masih belajar tradingnya. Kita juga nggak anjurkan langsung modal besar. Silakan belajar dulu. Nanti kalau udah pandai, udah ahli, silakan mau naikin modal berapapun silakan. Tapi kita lihat di menit 33 aja ini. Nah, dalam 1 menit tuh profit masuk kling terus tuh. Masuk uang, cetak uang terus walaupun kecil-kecil. Padahal saya baru jalan ini 2 minggu ya. Nah, lihat ini bonus jaringannya. Apalagi nanti ya, tim saya hari ini belum sampai 80 orang belum ya. Paling 60 orang baru ya. Apalagi nanti kalau tim udah 300 orang di bawah atau 1000 orang di bawah. Mungkin dalam 1 detik itu ada yang profit terus, kebagian uang terus setiap detik ya. Makanya orang tadi itu penghasilannya bisa gede. Ya. Nah ini, teman-teman bisa lihat banyak sekali hijau-hijau dari tim quantification ya. Dari tim. Artinya wah, tim di bawah ini profit ya. Banyak sekali profitnya. Hari ini dalam kondisi market lagi enggak bagus, tapi di bawah profit. Nah, ini jadi kita happy, kita ngajak orang juga profit dalam trading ya. Walaupun ada juga sebagian yang masih floating, masih menunggu ya. Enggak masalah, itu wajar dalam dunia trading ya. Tapi dalam market merah masih banyak yang profit. Banyak sekali malah, bukan masih banyak lagi ya teman-teman, bisa lihat ya. Ini masih tanggal 20 ya hari ini ya. Jam 5 pagi tadi pun orang masih profit ya. Jadi kita bisa pantau ya tanggal 20 hari ini di saat market lagi merah. Nah, ini sudah ganti tanggal 19 ya. Nah, itu. Nah, ini aktif profit ya. Saya kebagian, ada yang closing,
saya kebagian $10 selisih yang tadi ya, yang selisih tadi. Nah ini semua. Jadi ya inilah bukti bahwa ini memang benar bisa menghasilkan income yang dahsyat, income yang lebih dahsyat daripada income trading Bapak Ibu. Karena apa? Kalau trading kan hanya kita sendiri yang trading, hanya modal kita pribadi yang trading ya, nggak bakal gede-gede amat. Tapi kalau kita jalanin jaringan ya, ini ada bakal ribuan orang di bawah kita yang trading, mereka profit, kita kebagian. Nah ini income-nya dahsyat luar biasa. Jadi saya hanya sharing, menghimbau, ini ada 2 peluang ya. Mungkin yang dulu alergi jalankan networking, di sini saya rasa nggak perlu alergi, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena orang yang Anda ajak beli barangnya juga murah, tidak kemahalan untuk bayar bonus ya. Karena di sini bonusnya nggak berjenjang, hanya bonus sponsor doang kok. Ya, selanjutnya bagi profit. Jadi ini nggak multi level ya teman-teman ya. Ini hanya bonus sponsor. Ya, setelah itu profit baru dibagi. Beda dengan multi level. Multi level sampai kedalaman sekian-sekian, bonus sponsornya itu dibagi atau bonus-bonus yang lainnya. Kalau ini enggak, dia hanya bagi selisih saja kedalaman. Artinya si robot dari total uang sewaan dia terima, 70% dia bagi lagi ke jaringan. Dia hanya terima 30%. Terus dari profit yang dia terima juga dia bagikan lagi. Dia terima sebagian kecil aja. Ya itu. Nah ini saya tunjukin pelan-pelan semua ya. Ini masih tanggal 19 ya. Nah, ini profit semua teman-teman. Jadi tim kedalaman kita pun banyak yang profit ya dalam kondisi market yang merah, apalagi nanti kondisi market hijau ya. Itu loh. Nah, ini direct quantification. Artinya orang yang saya sponsori langsung yang profit ya. Kenapa lebih banyak tim ya? Karena memang tim jauh lebih banyak daripada orang yang saya ajak langsung kan. Kayak contoh saya mungkin baru ngajak 8 orang baru yang aktif trading mungkin baru 5 orang, sementara di bawah saya ini mungkin ada 60 orang yang trading semua. Nah saya kebagian selisih terus nih. Nah ini contoh. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan kita buka tanya jawab berikutnya. Pak Hendra mungkin bisa dibantu untuk pandu pertanyaan-pertanyaan, silakan. Ya teman-teman, mungkin ada yang baru hadir, mungkin ada yang mau tanya, ada yang sudah lama juga yang mau tanya, silakan ya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan di open mic ya teman-teman. Udah pada jelas nih semua nih. Pak Beben, mungkin ada yang ditanyakan Pak Beben? Ya, halo, Assalamualaikum. Oh iya, Kak Iful ya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Saiful dari Makassar. Ya. Ya, halo Pak. Silakan Pak, suaranya jelas kok. Iya. Ini saya kan member baru nih. Iya. Yang saya mau tanyakan secara teknis dari robot ini, karena kan kebetulan saya pernah pakai beberapa robot nih. Iya. Saya lihat robot ini bagus lah, karena walaupun market ini minus, tetap dia memberikan profit lah. Nah, pertanyaan saya, ini kan saya kan gabung pas saat minus nih. Pas minus, ya, kalau misalnya minus. Marketnya tiba-tiba iya, pas saya gabung kan istilahnya market lagi lagi anjlok lah, lagi hancur ya. Iya. Yang saya tanyakan, kalau misalnya marketnya lagi bullish nih. Ya. Terus strateginya, apakah strategi di akan berubah atau tetap begitu strategi yang dipakai yang di robot itu? Oke. Strategi itu kita yang ubah. Pertanyaan Pak. Saya begitu sih Pak. Ya.
Jadi saya jawab Pak ya. Strategi itu kita yang ubah. Jadi bukan robot yang ubah. Jadi seperti yang saya jelasin pertama, robot ini menjalankan keputusan kita dan strategi yang kita buat. Jadi bukan robot yang menentukan posisi, bukan robot yang mengatur strategi. Nah, ini yang membedakan dengan robot-robot yang kebanyakan di luar sana ya Pak ya. Kalau robot di luar sana, kita udah aktifkan robot yang memilih koinnya, robot yang ngatur strateginya, sehingga kita tuh sering bingung karena kita nggak ngerti logika robot. Nah, saat lagi merah, kita pun panik. Ini mau saya biarin atau saya cut loss? Kita ragu-ragu. Kenapa? Kita nggak ngerti apa yang lagi dikerjakan si robot. Tetapi kalau di dalam konsep kita di sini, kita yang buat strateginya, kita yang membaca keadaan, sehingga kalau tadi lagi market anjlok, tiba-tiba sekarang berbalik arah, jadi market jadi sangat bagus. Nah, apa yang kita lakukan? Kita boleh ganti settingan ini Pak. Kita yang menentukan settingan ini. Yang tadinya settingannya tidak agresif, yang tadinya settingannya main aman, kita boleh maksimalkan jadi agresif. Jadi katakanlah, ini buat pengingat sekaligus untuk pemula, misalnya dia masukin USDT-nya $1.000 ya Pak ya. Untuk open pertama itu maksimal hanya gunakan 10% Pak. Jadi kalau saya mau beli 10 koin, maksimal hanya $10 aja saya buka di sini. Kalau $10 untuk satu koin kan, kalau 10 koin udah $100 ya. $100, sementara modal saya ada 1.000. Nah, 900 lagi itu biarkan untuk robot ambil posisi, biarkan untuk robot yang bekerja. Jangan kita berpikir, oh ini uang saya 1.000, saya hanya pakai 100, rugi dong, uang saya nggak kepake. Enggak. Kalau kita gunakan semua 1.000, namanya kita trading sendiri, nggak gunain robot. Nah, jadi robot ini kita pertama kali hanya open untuk pembukaan saja, untuk memberitahu ke si robot, ini loh strategi yang saya mau setting ya. Nanti take profit rasionya di 1:3 atau di 1:1 misalnya. Nah, terus jika turun 45 beli 2 kali. Jika turun lagi beli 3 kali modal, jika turun lagi beli 4 kali. Nah, di saat harga lagi minus-minus ini, settingannya disaranin 1:1 aja dulu Pak. Disaranin. Ya, 1:1 aja. Aman ibaratnya. Tapi begitu market sudah bullish, udah yakin, nah boleh naik nih. Ini boleh naik jadi 2, ini boleh naik jadi 3, atau langsung dari 2 ke 4. Ini tadinya 10, boleh naikin sedikit jadi 20. Seperti itu Pak. Terus 2 hari lagi market berubah lagi, ganti lagi settingan, nggak apa-apa. Nah, cuman ini strategi-strategi seperti ini kita akan kupas di webinar khusus ya, untuk membahas edukasi. Yang mana nanti kita sharing-sharing aja Pak, bukan untuk bukan harus diikuti ya, karena kita tujuannya hanya mengedukasi supaya teman-teman yang masih baru pemula bisa paham logika di market, dan saat market berubah dia sudah bisa mengambil keputusan yang terbaik buat dia. Jadi nggak bingung nunggu upline, waduh market berubah nih saya harus ngapain. Nah, kita akan berikan edukasi supaya mandiri semua nanti. Cuma itu di khusus ya, di Zoom khusus nanti kita akan buka 1 kali seminggu ya, untuk orang-orang yang baru ya, agar memahami strateginya, agar profitnya konsisten setiap bulan. Oke, kira-kira terjawab Pak pertanyaannya? Pak Ipul? Iya, cuma ini yang saya lihat apakah saya pas masukkan itu strategi sudah ada itu. Jadi saya default. Sementara saya default karena nggak tahu apa settingannya gitu. Wah. Jadi saya ngikuti aja yang Pak Ipul di grup siapa ya? siapa ya? Saya lupa namanya. Ada di dalam grup yang mana Pak Ipul? Dimasukin dalam grup nggak Pak? Di grup, di WhatsApp. Saya di grupnya apa ya, grup Royal Binance.
Royal Key Benen. Oke, Pak. Grupnya Pak Fauzi itu. Pak Fauzi ya. Grupnya Pak Fauzi. Robot Binance Royal Key bukan ya, tapi Royal Key Binance ya. Di Royal Key Binance Pak, itu Pak Fauzi SE itu. Iya. Itu Royal Pak. Key Crypto Binance. Ya. Oh, beda. Ya, di chatnya Pak Fauzi, grupnya Pak Fauzi itu. Pak Fauzi SE. Di dalam grup Pak Hendra ya, Pak Hendra ya? Bukan. Grupnya itu lagi ya? Ya. Oke. Saran saya ya, ini saran ya, setiap teman yang baru mengaktifkan bot, sebelum mengopen posisi, minta panduan sama upline atau teriak di grup, nih tolong nih saya baru aktifkan bot, tolong dipandu ya, apa langkah yang harus saya ambil nih. Nah kadang-kadang upline-nya kan juga baru belajar, dia juga belum bisa pandu, kita nggak salahin juga sih Pak. Yang penting di grup kita bertanya supaya ya kita dapat edukasinya, karena memang ini setiap pemula ini pasti ya, namanya pemula siapapun termasuk saya, kita kan namanya baru kan harus belajar dulu ya, meraba-raba dulu nih ngapain ya, harus gimana Iya kan? ya. Iya. Wajar itu Pak. Jadi Bapak tanyain dulu sebelum ambil keputusan Pak. Nanti kita akan pandu kok secara personal, kita akan pandu karena kita benar-benar keping semua yang ada di Royal ini tuh dalam tim kita harus profit semua, baik profitnya secara jaringan maupun profit dari trading ya. Nggak apa-apa Pak, Bapak harus rajin aja tanya Pak, teriak aja di grup, minta bantu, minta dipandu, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya, nanti di grup walaupun sudah habis Zoom ya boleh kok nanya-nanya. Ya Pak. Oh iya. Oke. Silakan mungkin yang lain. Mungkin saya mau menambahkan ya. Ya. Ini saya perkenalkan Ihsan dari Bandung. Ya Pak Ihsan. Kalau lihat strategi trade Royal Key ini memang saya lihat ini cukup bagus gitu kan. Untuk teman-teman mungkin saya juga masih belum punya dana besar gitu, malah belum belum trading full gitu ya, artinya cuman menganalisa dari Royal Key ini kalau open posisi ini, kalau saya melihat ini tadi kan penjelasannya mungkin teman-teman yang awam yang belum paham ini kok bagaimana 10 USDT kan, itu mungkin apakah dengan harus 10 USDT. Kalau saya ngelihat ini, saya melihat posisi ini bagaimana teman-teman dengan modal. Jadi nantinya ke depannya ya, ini kalau jangka sekarang mungkin teman-teman masih nyoba-nyoba atau kecil-kecil itu. Cuman pasti pertanyaan di dalam pikirannya, kenapa harus 10 USDT gitu kan? 10 USDT ketika open gitu ya. Yang dipakai itu adalah modal pertama itu adalah 10% dari 100%. Contoh 1000 USDT. Jadi open pertama ini adalah 10%-nya yaitu sekitar 100 USDT, teman-teman. Ya. 100 USDT ini kalau posisi 10 itu menggunakan 1 koin. Kalau 10 koin ada sekitar 100 USDT gitu. Jadi artinya 10% dari nilai yang di open posisi. Kalau teman-teman punya 10.000 gitu kan, kalau 10.000 USDT di akun yang nggak harus 10 juga, karena nilai value-nya juga harus yang dimaininnya harus lebih besar, karena kan setiap deposit yang 10% otomatis tidak harus 10. Mungkin yang ditakutin sama teman-teman kan modalnya 10.000 kan Pak, tapi kok yang mainnya 10 kan nggak mungkin juga. Jadi kalau saya analisa, teman-teman harus melihat modal gitu loh, modal dari 10%. Ketika 10.000 USDT artinya 150 jutaan, teman-teman yang mainin 1000 USDT open posisi gitu loh. Yang membedakan itu 10 USDT itu adalah deposit bagaimana open posisi. Terus nanti yang pertanyaannya itu nanti mungkin ya tadi kalau tim Bandung mungkin saya yang bisa mengedukasi juga lah. Kalau teman-teman mungkin saya juga bingung kan, kalau teman-teman ini
untuk bagaimana Don ketika Don ini itu ada memang ini si Royal Key ini bagus banget karena posisinya dia tidak artinya gini, kita kan biasanya kalau kita ikut campur di dalam trading robot biasanya kena penalti Pak, gitu kan? Ya. Nah, biasanya kena iming-iming apalah yang menjadikan kerugian sebagai member. Kayak Royal Key ini ada dua, ada COVID trade yang ke satu, yang kedua adalah kita pun bisa ikut campur di dalam trade itu. Posisinya antara Don ya kita mainin di antara 1 kali lipat atau 2 kali lipat atau sampai 3 kali lipat. Mungkin itu strategi-strategi yang pembelajaran nanti ya, kalau yang tadi Don bullish akan sendirinya mengerti sendiri gitu loh Pak kalau sudah main gitu loh Pak. Ya. Belum pasti ini gimana ya gitu loh gitu. Jadi kalau udah main, kalau udah tahu permainan di Royal Key, mungkin mereka pasti ngerti karena harus terjun dulu kalau saya lihat. Kalau belum terjun memang mereka tidak akan memahami berapa kali saya harus buy berapa tax profit 1,1%. Nah, cuman itu aja sih menurut saya ini si Royal ini ketika kita ikut campur di dalam trade selain robot pun kita masih nyaman gitu loh. Itu aja sih. Terus tadi Palio, yang jadi Palio jangan khawatir. Teman-teman bukan harus 10, mungkin tadi penjelasan kan kalau Pak Herman itu menjelaskan 10 USDT. Mungkin dalam pikiran teman-teman bagaimana kalau saya modal 10.000 USDT, ya itu ambilnya open posisinya di berapa? Artinya 10% teman-teman gitu loh. Ya. Artinya jangan sampai 10 modal 100.000 USDT yang dipakai 10 kan nggak sinkron juga, nggak akan maksimal hasilnya. Jadi tetap bagaimana deposit teman-teman ketika mau dimainin 10% tersebut. Buat apa 10% tersebut? Ketika nanti memang harga koin-koin yang dibeli itu down, ya down, maka dia akan membeli lagi di bawah. Ketika di bawah masih down, dia akan pertahanannya akan membeli lagi. Benar kata Pak Herman, ketika kita punya dana di Binance atau di Huobi sendiri memainkan kripto, memang jujur secara manusia itu nggak akan keburu Pak, karena perlu waktu, perlu tangan, kecepatan gitu kan. Kalau ini membantu memang si Royal Key ini sudah memberikan settingan. Jadi ini loh yang saya jujur saya sampai 4 tahun yang lalu saya mencari robot yang seperti kayak gini gitu kan, sampai belum menemukan. Baru saya melihat oh ini Royal Key yang memang pas. Tapi ya itulah balik lagi kalau teman-teman untuk permainan apa ya, take profit terus nanti bullish atau itu mungkin sih secara ini harus terjun dulu lah minimal tadi itu 100 USDT baru pasti akan memahami gitu loh Pak gitu. Kalau belum tahu ya mungkin itu juga akan ini sih. Kalau yang udah paham kripto mungkin nggak injek pun sudah paham ya, tapi yang kalau yang belum, kalau yang masih gimana mungkin harus injek dulu sedikit baru cobain, baru akan mengerti nanti yang namanya take profit. Terus nanti ketika down di settingnya satu atau 2 atau 3 gitu aja. Itu aja mungkin tambahan dari saya Pak, makasih. Oke, makasih Pak Hasan. Jadi intinya setelah praktek ya itu kita pasti lebih mudah memahami. Praktek dengan modal terjangkau dulu, modal kecil $100-200 juga sudah cukup ya. Cukup mulai dengan 1 koin atau 2 koin dulu. Yang penting mengerti aturan settingnya, cara penggunaannya. Oke. Nah terus tadi kebetulan ada disinggung sedikit oleh Pak Husan barusan, kita bisa campur tangan. Memang semuanya ini adalah strategi kita. Namun di sini kita opennya di Royal, kita tutupnya juga di Royal. Misalnya nih ya, saya lagi trading ADA, terus saya mau jual sekarang juga ADA, saya mau cari koin lain, atau saya rasa nih ADA lagi ada berita nggak bagus nih, kayaknya besok atau nanti bakal turun, sebelum dia turun saya cut dulu deh. Boleh. Tapi cutnya harus di menu Royal ini, jangan di Binance-nya Anda jual. Sekali lagi, kalau Anda jualnya di Binance, sementara Anda opennya di Royal, itu kena penalti juga. Nah, jadi saya ingatin, ada denda 6% dari open posisi Anda. Jadi,
Tapi kalau kita mau stop boleh, karena opennya di Royal, tutupnya juga di Royal. Jadi cara tutupnya di sini ada menu pause, saya pause, terus saya klik tombol clearance. Clearance artinya saya jual nih trading ini sekarang, stop gitu loh. Nah, jadi teman-teman jualnya jangan di Binance ya, tapi jualnya lagi-lagi di Royal. Oke. Nah, terus mungkin saya juga tambahin sedikit. Di sini kan ada API binding nih. Mungkin masih ada yang bingung, kok bisa Royal gerakin ya? Kok bisa si Royal menggerakkan saya punya akun di Binance? Kan dia beda perusahaan, tidak ada hubungan. Nah, ini ada API binding namanya, mengkoneksikan API. Nah, saya mungkin kasih tunjuk sedikit ya, biar tidak bingung kenapa sih dia terus kalau dia bisa gerakin saya punya trading, apakah dia nggak bisa tarik saya punya saldo. Nah itu mungkin perlu kita cek ya, kita lihat di sini jangan-jangan dia bisa ambil saya punya saldo. Nah ini kita lihat di sini, kita balik ke Binance kita. Di sini kan ada menu yang namanya API Management teman-teman ya. Nah, di sini kita create API dulu, misalnya tester robot ya. Terus saya create API. Nah, terus dia minta nih untuk halo, tes ya. Udah kedengaran ya suara saya barusan. Kemudian dia minta kirim kode ke email kita untuk pengamanan dulu. Jadi ini di Binance ini pengamanannya berlapis-lapis ya teman-teman ya. Nah, kita send code dulu ya. Send code. Nah, nanti kita ambil kodenya. Sebentar, saya buka email saya dulu ya. Oke, send code saya bilang. Saya minta kirim kode dulu ke email. Jadi, nggak gampang ya orang bisa narik kita punya uang di dalam ini ya. Nah, dia harus tahu juga password email kita. Nah, kita ambil nih emailnya ya. Kita copy kode ini dulu. Kita masukin di sini. Nah, ada pengamanan lapis 2 yaitu Google Authenticator. Yang mana kita sendiri yang pegang nih di HP kita. Nah, kita masukin lagi nih kode Google Authenticator ini, yang mana kode ini berubah setiap 30 detik ya. Nah, baru kita submit teman-teman. Nah, muncul nih kode QR code ini. Baru dia tersambung dengan Anda punya Binance ya. Anda tinggal foto dari aplikasi Royal, langsung dia tersambung. Tapi di sini yang mau saya liatin ya, di saat dia tersambung, haknya hanya 2 ini ya, enable reading ya, untuk baca kita punya saldo. Nah, enable spot dan margin trading. Jadi dia hanya bisa melakukan tindakan beli dan jual. Dia tidak ada enable withdraw ya. Nah, ini tidak dibuka oleh si Binance untuk enable withdraw dari tempat lain. Nah, ini pun saya klik nggak bisa. Jadi nggak bisa dia narik saya punya modal di sini. Dia hanya bisa baca saldo saya dan bisa gunakan USDT saya untuk trading saja, buy dan open. Semua dana ini aman berada di akun kita sendiri ya. Semua dana ini aman, modal kita, profit kita semuanya masuk di Binance kita, walaupun kita gerakannya di Royal. Jadi dana itu tidak masuk di Royal. Oke, ini saya delete aja ya, buat tester aja kok. Oke. Nah, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan lain silakan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang bertanya lagi nih, silakan. Mungkin ada yang belum ngerti. Mbak Rosa, silakan. Pak Almansyah, Bu Eliana, Stanley. Kak Erik, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ditanyakan aja, free, feel free to ask. Ada dibilang auto compound itu maksudnya gimana, Pak? Ya, Pak Erik. Ada fitur compound. Ya. Compound, Pak.
compound ya. Kompon itu gini ya Pak. Saya sampai saja saya mau ya Pak ya, biar ada feedback ya Pak ya. Ya. Kompon itu gini, profit kita setiap bulan kita gulung lagi Pak. Jadi misalnya bulan ini kita untung 30%, tadi modalnya 1.000, kemudian dapat bulan depan dapat untung 30% jadi 1.300. Nah, dari bulan depan itu kita modal trading kita udah 1.300, kita nggak tarik tapi kita gulung lagi untuk modal trading yang lebih besar ya. Nah, itu tujuannya. Nanti bulan ketiga bisa jadi modal kita udah $2.000. Nah, jadi awalnya 1.000, bulan ketiga udah $2.000, kita gulung lagi jadi semakin besar ya. Itu disebut auto compound ya. Nah, itu. Jadi bukan kalau ada orang yang kepingin udah modal saya 1.000 aja, jadi keuntungannya saya tarik dulu setiap bulan, saya keluarin dulu, tetap hanya modal 1.000, ya itu silakan. Ada orang yang mau gulung terus, jadi makin lama modalnya makin gede, awalnya 1.000, kemudian dapat profit, modalnya lebih gede, dia putar lagi semua. Nah, itu disebut auto compound ya Pak. Di unmute dulu Pak Erik. Nggak kedengaran Pak suara Pak Erik. Di unmute dulu. Oh ya, oke, thank you penjelasannya Pak. Jadi kalau profitnya kita nggak ambil, akan menambahkan ke volume untuk ditradingkan ya. Iya. Capital ya, Kak Erik ya. Jadi capitalnya makin nambah gitu. Capitalnya nambah ya. Yes. Keren. Oke, thank you. Jadi settingannya nanti bisa dinaikkan lagi sedikit gitu Pak. Ya. Settingan waktu first kali order itu ya, itu kan dinaikkan bisa gitu. Tapi kalau untuk yang copy trade itu nggak berlaku ya? Bisa Nah, Pak. Waktu copy trade kan kita setting modal awalnya buka berapa, minimal kan $10, bisa naikin 11, 12, 13 gitu. Oh gitu. Pak, itu Baik, gimana baik. Pak caranya copy trade itu Pak? Maksudnya kalau seperti tadi Pak Erik itu kan mau ngerubah settingan. Nah, kan sementara misalnya Cancel. udah jalan 5 koin. Cancel Udah. dulu synchronize-nya, nanti sinkronkan lagi dengan settingan baru. Oh gitu. Pakai tetap harus sama ya, jumlahnya 5 koin, dia akan pakai koin yang lama gitu ya. Oh iya, kalau 5 koin dia akan ngikutin lagi koin yang lama yang sudah aktif. Oh, Kalau- gitu. Kalau nggak disinkronkan dulu, apakah posisi yang terbuka itu tetap jalan atau bagaimana Pak? Tetap jalan Pak. Tetap jalan ya. Oke. Ya, ini ya contoh kan Pak ya. Nah, ini kan ada nih. Ini kan saya sudah tidak sinkron ini. Tapi kalau saya mau sinkronkan, jadi saya sudah cancel nih. Nah, sekarang saya mau ubah nih, saya mau aktifkan lagi. Nah, saya masuk ini. Kalau tadi sebelumnya open pertama 10, sekarang 12. Terus berapa koin saya mau ikuti? 5 boleh, 6 boleh, 1 boleh, terserah. Nah, terus saya langsung sinkron strategi, langsung dia ngikutin yang baru. Oh, oke. Tapi saat ini saya belum ngikutin ini. Yang pertama itu Pak, ketika copy trade dari yang itu kan di cancel ya? Di cancel atau gimana Pak? Ya, di cancel artinya kita batal ngikutin dia, bukan cancel transaksi. Transaksinya tetap terus jalan, kecuali kita pause dan kita clearin tadi ya. Tapi kalau kita mau rubah strategi, kita hanya cancel synchronize-nya. Jadi bukan cancel transaksinya, tapi cancel sinkronnya dengan dia. Nah, kita boleh ganti nih. Kita mau dengan tadi yang modal 10 jadi modal 12 nih open pertama. Nah, kita ganti dulu, nanti kita sinkronin balik. Tapi kalau yang pertama transaksi kan belum close tuh Pak. Itu kan bagaimana si copy trade ikut ke yang situ? Copy trade ini kalau untuk pertama kali kita hanya bilang dia berapa koin yang mau kita minta. Kita mau minta 3 koin deh. Nah, dia yang pilihin koinnya Pak, yang sedang dia mainin 3 dia kasih ke kita untuk kita ikut. Terus? Sorry, 3 ini nih harga ya 10. Nah, ada berapa koin ya? 3 koin. Begitu saya sinkron, langsung dia open 3 koin. Nah, nanti tinggal ngikut aja. Di saat dia buy lagi, di sistem kita ngikut tuh Pak. Berapa persen turun dia akan buy, kita ngikutin dia. Tapi kalau kita cancel sinkron, bisa apa itu Pak? Bisa setengah jalan kita cancel, artinya kita nggak ngikutin dia lagi sampai
kalau sudah close kita nggak ngikutin dia lagi walaupun kita sudah cancel synchronize, tapi yang posisi yang sudah berjalan itu masih ngikut Pak sampai dia Cancel. profit. Tahapan cancelnya klik apa Pak awalnya Pak? Ini di synchronize nih kalau saya klik ya, ini akan berubah menunya jadi cancel. Oh. Ntar ya, saya langsung praktek $10 satu koin aja nih buat contoh ya. Saya klik nih, Ya. udah dia akan open posisi 1 biji dan kalau saya mau batal saya cancel aja nih. Ini kan bawah nih biru cancel ya. Udah aja deh, udah. Nah seperti ini. Tapi ketika koin yang kita beli tetap ngikutin dia yang pertama tadi 10. Iya, dia yang sudah dia open di sini akan ikut. Nah, kebetulan nih saya masih ada satu nih yang ikut dia nih, belum closing nih. Kemarin awalnya 10 Pak. Kemudian saya udah mulai paham strategi dia. Nah, saya kan pingin belajar setting sendiri dong. Nah, saya mulai cancel dia, saya close satu-satu yang mana profit nggak ngikutin lagi. Nah, tapi ini masih ada satu nih yang masih sinkron nih. Ini kan yang TRX nih ada tulisan sinkron strategi kan. Oh, iya. Walaupun saya sudah cancel sinkron Cancel bisa nggak? ya. Di cancel yang transaksi ini nggak bisa? Bisa kalau saya mau stop sekarang nih karena lagi floating kan, kalau saya mau stop saya klik pause, saya klik clear langsung tutup sell habis selesai sudah. Oh, iya paham. Good. Tapi saya mau sekarang ini kan saya mau nunggu dia profit baru tertutup dalam keadaan profit dan dia nggak open lagi, dia diam aja udah. Jadi Pak kalau ganti setting Pak itu tinggal klik sync strategi aja ya. Ya, ganti setting kita. Kalau kita copy trade kan kita nggak setting strategi, kita hanya setting modal pembelian awal aja, strategi yang ikut dia. Oh, ada dua ya Pak ya. Paham. Iya. Jadi teman-teman kalau di Royal Key ini ada dua. Jadi yang nggak mau capek nyeting-nyetingnya, nggak mau capek menganalisa, itu bisa ikut sinkron sinasi dengan copy trade yang sudah profit 5%. Nah, itu mungkin satu. Yang kedua kita ada dua, ada setting pakaian kita sendiri gitu loh. Itu mungkin ya Pak Herman ya? Ya. Nah, kalau kita pakai copy trade Pak, kita bayar 5% dari profit kita ke orang yang kita ikuti. Nah, ya komisi dia lah. Tapi setiap orang beda-beda harganya Pak. Khusus untuk yang saya ikutinnya agak gede 5%, ada yang cuma minta 1%, tergantung. Jadi kita beli ilmu mereka ya Pak ya? Ya, ngikutin settingan mereka. Dan itu 5% dari profit ya, bukan dari modal yang kita trading ya. Ya, paham. Profit yang kita dapat kita bagiin gitu loh. Dan orang ini dalam histori dia menggunakan Royal Key udah untung 6.900% untuk bulan ini aja. Dari tradingnya. Ya hal wajar ya Pak ya. Kalau cuan ya, dan dari profit yang kita bagi kan, bukan dari modal. Jadi fair lah. Nah, nanti teman-teman bisa baca chattingnya di sini ya. Ini ada grup chatnya. Ya, memang bahasa Inggris sih ya, dan ada bahasa Mandarinnya juga ya, karena ini memang orang luar ya. Nah, kita masuk chat, nanti kita bisa monitor dia punya chat. Kita mau ikutin chat, kita juga mau nanya-nanya di situ boleh. Banyak kok chattingan di sini. Nah, jadi kita bisa pantau grup dunia nih lagi bahas apa nih. Nah, itu. Ya, yang ngerti bahasa Inggris mah enak ya, bisa ikut komunikasi sama mereka di dunia gitu. Kalau Pak Beben bahasa Sunda Pak. Ya, jadi inilah kita istilahnya ini komunitasnya dunia ya, bukan cuma internal kita sama tim kita aja, enggak, kita bisa berkomunikasi juga sama seluruh pengguna Royal Key di dunia. Oke. Kalau mau nanya-nanya ke adminnya juga langsung itu boleh ya. Di sini admin juga cukup responsif ya. Di sini ada menu feedback ya. Nah, teman-teman tuh bisa nih kalau yang ngerti bahasa Inggris ini bisa chatting sama adminnya Royal Key langsung ya. Ini
Ini jenis-jenis pertanyaan yang umumnya biasa ditanyakan, kita klik nih. Apa nih pertanyaan yang bersangkutan ya. Nah, ini ada banyak pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita klik pertanyaan apa kita yang mana ya. Misalnya kita klik, nah terus dia akan jawab tuh. Kita boleh chatting sama dia. Ya. Jadi dari pihak royalty-nya, adminnya juga standby ya, manajemen ya, untuk menjawab kita punya pertanyaan. Oke, ya tentunya yang berhubungan dengan trouble atau apa yang mau kita tanyakan yang sesuai dengan ini ya. Jangan apa ya, istilahnya ya harus berbahasa Inggris ya, jangan menggunakan bahasa kita gitu. Oke. Ada pertanyaan lain kah? Silakan. Pak, ini Pak untuk ganti setting di tengah jalan Pak. Ya. Untuk yang sedang Setting berjalan manual ya, nih. Pak. Hah? Manual apa copy trade? Manual. Manual. Langsung aja Pak, kita masuk di koin ini, transaction setting, langsung ubah. Udah confirm di atas, selesai Pak. Oh, tinggal confirm aja ya. Iya. Ya, seperti kita setting di awal, begitu juga walaupun lagi berjalan nggak apa-apa. Itu kan dia akan ngikutin di saat sudah menyentuh target berikutnya ya. Target baru dia ngikutin langsung settingan baru. Oh gitu, iya. Ya. Oke, Pak. Begitu pula dengan yang copy trade ya Pak ya, tinggal kliknya sync strategi aja ya. Ya, copy trade kan kita hanya bisa merubah modal awalnya, kalau settingan kita ngikut dia kan. Oh iya. Oke Pak. Pokoknya harus praktek dulu, seminggu 2 minggu pertama memang untuk yang pemula banget tuh memang perlu praktek, gunakan modal kecil aja dulu ya kan. Justru hari ini dan seminggu ini tuh pelajaran yang sangat berharga. Kita sudah bisa praktek di saat market lagi hancur ya, kita udah bisa praktek, itu justru bagus. Kalau market naik mah happy aja kan, udah pasti hasilnya gede. Tapi justru praktek yang terpenting tuh di saat sekarang market lagi hancur, kita sudah mengerti caranya, kita dapatkan strateginya di saat market hancur, ya itu udah enak. Kalau market bullish mah nggak perlu diajarin lagi, tutup mata aja udah profit memang. Tapi justru kita perlu belajar di saat market lagi drop, inilah kita perlu ambil ilmunya. Kalau kita udah nguasai saat market drop, market bullish mah sudah enak. Nggak perlu belajar lagi tuh kalau market bullish. Ya. Oke, lanjut pertanyaan berikut, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya. Oke, mungkin nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi, ya nanti bisa dilanjut tanya jawab di grup. Halo. Ya, Pak Iful ya, silakan. Ya maaf Mbak. Tadi ini saya coba praktik nih. Modal saya kan $149. Ya. Nah, saya ambil posisi 10 koin nih. Wow, jangan. Nah, terus saya lihat posisi ya, Total modal 140. Ambil 10 koin udah habis tuh saldonya, udah manual trading, itu nggak ada guna robot. oh gitu. Iya. Jadi Kalau modal cuma Jadi 100, saya harus open posisi 1 aja, maksimal 2. 1 aja sih saran saya kalau modal 100 ya Pak, 1 koin aja. Karena kan minimalnya kan $10. Nah, $10 dari 100 kan udah 10% gitu. itu. Karena jadi kalau $100 cukup. Kalau kita pakai margin kita semua, namanya kita trading sendiri, manual itu nggak robot nggak bisa bekerja bantu kita karena saldonya udah habis, kita nggak nyediain saldo buat dia. Oh gitu ya. Jadi solusinya saya harus nambah saldo lagi gitu Pak? Ya, atau saya close? Bisa Bapak atau saya close saldo, bisa juga Bapak close, ya terserah. Itu kan keputusan tergantung kondisi. Kalau Bapak punya saldo mau nambah silakan. Tapi kalau Bapak
nggak punya saldo ya terpaksa close. Saya jawab, bantu juga ya. Artinya ketika 100 yang emas punya 100 USDT itu kan minimal itu 10 ya. 10 Ya. koin, 10 USDT per koin. Kalau emas punya 100 artinya sudah dibeli dong 100 10 koin 10 100 USDT. Jadi sekali open posisi. Jadi ketika harga drop sudah nggak bisa beli lagi kan. Karena dana emas sudah dibelikan semuanya mas gitu loh, kecuali tadi 1000 USDT mas bisa beli 10 koin di Binance dengan 10%-nya, artinya 10 koin 100 USDT pertama, ketika nanti naik bisa jadi profit, ketika lagi down itu akan membeli lagi karena modal emas pertahanannya masih ada gitu loh mas, tambahannya ya. Iya. Justru bagus sudah praktek. Cara close-nya Klik pause. cara close-nya bisa manual ya dari Royal Pak. Klik pause dan clearance. oh dari Jangan close dari Binance ya Pak ya, itu akan kena penalti. Ini ya menunya ya. Contoh. Tadi kan saya coba close satu nih. Iya. Contoh ya Pak, lihat screen saya Pak. Ini koin yang mau saya tutup, saya klik pause, terus saya klik clearance. Ya. Ketemu ya Pak, menu pause di kanan bawah, clearance di tengah. Pause kanan Bawah yang Clearance-nya di warna mana, Pak? merah. Kemudian clearance yang tengah Pak. Tengah atas Pak. Ada tulisan one shot, di sebelahnya ada tulisan clear kan Pak, clearance. Ketemu nggak Pak? Coba lihat screen Pak. transaksi sih Hah? yang menu clearance yang mana ya Pak? Kan sebelah kanan pause, sebelah kiri transaksi setting. Atas Pak, atas tengah. Di sebelah tulisan one shot. Itu lock Oh itu paling atas, agak tengah Pak, tengah. Oh iya ya. Ketemu ya Saya Pak. klik pause. Klik pause saya klik. dulu, baru Saya clearance Pak. Saya klik pause dulu, baru saya klik clearance, begitu Pak? Ya, otomatis dia share Pak. Ngikutin harga sekarang. Kalau harga sekarang lagi profit, dia ambil profit. Kalau harga sekarang lagi minus, ya Bapak rugi dikit lah. Iya. Gak apa-apa Pak, coba aja tester dulu kan. Masih modal kecil, kita tes dulu, nggak apa-apa. Iya, klik pause, konfirmasi suspend, terus klik clearance ya Pak? Iya. Oh iya, otomatis menjual ya. Ya, otomatis dia jual Pak. Pak Herman, kalau replenishment buat apa? Gimana replenishment untuk nambah secara manual nih. Misalnya nih ADA nih saya lihat nih mau naik ya. Saya nggak nunggu settingan nih, saya mau nambah manual sekarang nih, saya klik replenishment, saya mau nambah beli lagi $50 lagi, saya klik $50, saya confirm, udah dia langsung belikan lagi $50. Jadi saya nggak perlu nunggu settingan tercapai, saya boleh manual nambahnya lewat Royal. Kalau one shot setelah profit dia nggak open lagi Pak, dia diam lagi. Jadi one shot ini lawannya kan cycle ya Pak ya. Kalau cycle, nah ini sekarang posisi cycle nih. Setelah profit dia open lagi. Pak, ini kerja Bapak. Setelah profit dia open lagi. Tapi kalau one shot setelah profit dia diam Pak, dia nggak open lagi, nunggu kita perintah lagi. Dapat Pak ya, paham ya? Beda one shot cycle ya. Jadi ini tadi 10 posisi saya clear 7 ya Pak, jadi sisakan 3 gitu.
Satu aja Pak, kalau modal 100 Pak, satu aja dulu buat belajar. Oh, jadi saya clear semua 9 ya, sisa Ya, satuan ya. ya. Satu aja. Hmm. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi atau enggak? Mungkin besok kita lanjut atau bisa lanjut di grup nanti ya. Nanti untuk edukasi kita cari waktu lain yang malam hari mungkin kita bisa edukasi sama-sama. Oke, silakan saya kembalikan ke MC. Pak Hendra, unmute dulu. Ya, baik teman-teman, kalau misalnya ternyata udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa akhiri ya penjelasan pada sore hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Jangan lupa Anda tanya ke orang yang mengundang Anda, bagaimana cara settingnya, bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara mengkonekkannya. Mereka semua udah bisa lah ya. Jangan takut untuk bertanya ya, karena malu bertanya sesat di jalan nanti ya. Oke, baik teman-teman, sukses selalu untuk Anda. Kita akhiri sampai di sini. Kita end ya. Nanti hubungi langsung di masing-masing tim ya. Thank you.